Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Nazwa Sofiana Dini Effendi dari kelas A, jurusan Ilmu Komputer NPM 221705109. Di sini saya akan menjelaskan video tentang NFA ke DFA untuk menjelaskan tugas 4, teori bahasa dan otomata. Topik bahasan kali ini adalah yang pertama, yaitu ekivalensi NFA dan DFA, kemudian langkah-langkah mengubah NFA ke DFA, dan contoh mengubah NFA ke DFA. Sebelum memasuki mengubah NFA dan DFA, saya akan menjelaskan kembali lagi apa itu NFA dan DFA. NFA dan DFA merupakan jenis dari FSA berdasarkan kemampuan pendefinisian perubahan state-nya. Deterministik FSA atau DFA, untuk semua state dari suatu state, ada tepat satu transisi untuk setiap simbol masukan. Tidak boleh kosong atau lebih dari satu. Dan non-deterministik FSA atau NFA, jika tidak deterministik, maka FSA tersebut pasti NFA. Perbedaan dari DFA dan NFA dapat terlihat jelas dari fungsi transisi yang dimiliki FSA tersebut. Seperti contoh di bawah ini, fungsi transisi DFA dan fungsi transisi NFA, di mana jika diberikan inputan 0, maka DFA akan menghasilkan tepat satu state. Berbeda dengan NFA, yang di sini jika kita inputkan dengan 0, maka hasilnya akan ada menuju ke dua state, atau juga di sini bisa menuju ke kosong, inputan kosong. Kemudian kita lanjut ke ekuivalensi NFA dan DFA. Jadi, ada sebuah kasus diharuskan FSA-nya deterministik, namun seringkali sulit membuat FSA yang deterministik, terutama jika input dan state-nya banyak. Oleh karena itu, terdapat metode untuk mengubah NFA menjadi DFA, yang ekivalensi. Di mana ekivalensi ini dimaksud adalah kedua mesin tersebut, baik NFA dan DFA, mampu menerima bahasa yang sama dan memiliki beberapa langkah-langkah untuk mengubah NFA ke DFA. Langkah yang pertama yaitu, jika belum ada, buat tabel transisi untuk NFA tersebut. Jadi langkah yang pertama yaitu membuat tabel transisi untuk NFA. Kemudian mulai dengan menggambar kembali state awal dari NFA tersebut. Kemudian telusuri transisi dari state awal tersebut untuk membentuk state-state baru dengan memanfaatkan tabel transisi. Misalkan jika ada transisi Q0 diinputkan dengan 0, maka hasilnya adalah Q1, maka buat sebuah state baru dengan label Q1. Jika transisi Q0 dengan 0 dihasilkan Q1 dengan Q2, maka buat sebuah state baru dengan label Q1 dengan Q2. Kemudian kita telusuri juga transisi dari state-state baru tersebut dengan memanfaatkan tabel transisi. Jika transisi state himpunan kosong, untuk semua simbol masukan adalah ke state himpunan kosong itu sendiri. Tentukan state akhir untuk DFA baru yang terbentuk, di mana semua state yang labelnya mengandung label state akhir pada NFA sebelumnya, maka state tersebut merupakan state akhir pada DFA yang terbentuk. Kemudian kita lanjut langsung kepada contoh mengubah NFA ke DFA. Di sini ada contoh sebuah NFA di mana ada Q0 dan Q1. Dengan inputan 0 dan 1, di mana state awalnya adalah Q0 dan state akhirnya adalah Q1.
Langkah yang pertama yaitu kita membuat tabel transisi dari NFA tersebut. Tabel transisi Q0. Jika kita inputkan 0, akan menghasilkan Q0 itu sendiri dan juga Q1. Maka hasilnya adalah Q0 dan Q1. Kemudian lanjut ke transisi Q0. Jika diinputkan dengan 1, maka hasilnya adalah Q1. Lanjut lagi ke Q1. Jika kita inputkan 0, maka hasilnya himpunan kosong, karena dia tidak ke state manapun. Q1. Jika kita inputkan 1, maka hasilnya akan 2, yaitu Q1 itu sendiri dan juga Q0. Maka di sini Q0, Q1. Kemudian itu jika kita melihat dari transisinya, jika kita lihat dari langkah-langkah sebelumnya, yaitu jika ada transisi Q0, Q1, hasilnya Q1, maka buat state baru dengan label Q1. Di sini kita punya transisi Q0 dengan 0, hasilnya akan Q0, Q1. Maka kita akan buat state baru dengan Q0, Q1. Kita tuliskan di tabel ini. Kemudian itu di sini juga ada hasilnya Q0 dengan 1 yaitu Q1. Karena Q1 ini sudah ada didefinisikan di sini, maka kita tidak perlu untuk menuliskannya kembali. Kemudian di transisi Q1 input 0, hasilnya adalah himpunan kosong. Maka kita masukkan ke state baru, yaitu himpunan kosong. Kemudian ada transisi Q1 inputan 1, hasilnya Q0, Q1. Karena hasil Q0, Q1 ini sudah kita definisikan di sini, maka tidak perlu kita tuliskan lagi. Lalu kita isi Q0, Q1 ini dengan merujuk pada tabel transisi yang NFA ini. Jadi di sini ada Q0, Q1. Jika kita inputkan 0, di sini ada Q0, Q1, kita inputkan 0, maka hasilnya Q0, kita inputkan 0, hasilnya adalah Q0, Q1. Jika Q1 kita inputkan 0, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Jadi hasil gabungan dari transisi Q0, Q0 dengan transisi Q1, 0 ini akan kita gabungkan dan mendapatkan hasil Q0, Q1. Maka kita tulis di sini Q0, Q1. Kemudian itu lanjut Q0, Q1 kita beri inputan 1. Maka hasilnya di sini Q0 diinputkan dengan 1, maka hasilnya adalah Q1. Dan Q0, Q1 kita inputkan 1, hasilnya adalah Q0, Q1. Jadi kita gabungkan transisi Q0, Q1 dengan transisi Q1 input 1 menjadi Q0, Q1. Kemudian di sini ada himpunan kosong. Himpunan kosong ini, jika kita beri inputan 0, maka dia hasilnya adalah himpunan kosong. Jika kita inputkan 1, maka hasilnya akan himpunan kosong juga. Setelah kita membuat tabel ini NFA, ini NFA, dan yang ini sudah menjadi DFA. Kita akan membuat gambarnya. Ini yang NFA,
dan ini yang DFA. Kita lihat kembali pada DFA apakah sudah benar. Q0 input 0 Q0, Q1. Q0,1 benar. Input 1 hasilnya adalah Q1. Di sini Q1 input 0 maka himpunan kosong. Q1 himpunan kosong benar. Di sini input 1 Q0, Q1 benar. Q0, Q1 input 0 Q0, Q1 dan input 1 hasilnya Q0, Q1. Jadi di sini Q0, Q1 inputkan 0 dengan 1 maka hasilnya adalah Q0, Q1 benar. Himpunan 0 diinputkan dengan 0 dan 1 maka hasilnya adalah himpunan kosong itu sendiri. Kita buktikan apakah DFA ini sama dengan NFA ini. NFA ini apakah dia sama dengan DFA ini. Kita buktikan di mana MN ini adalah NFA dan MD ini adalah DFA. Jika kita masukkan inputan 0, maka hasilnya adalah Q0. Di sini kita masukkan 0, maka hasilnya adalah Q0, Q1. Dan Q0 adalah, di sini kan hasilnya Q0. Q0 merupakan bagian dari Q0, Q1. Kita inputkan 1, maka hasilnya adalah Q1. Kita inputkan 1, maka hasilnya adalah Q1. Benar? Sama. Ini juga tadi sama. 0,1. Kita inputkan 0,1. Kita inputkan 0,1, maka hasilnya adalah Q1. Kita inputkan 0 dengan 1, maka hasilnya adalah Q1. 0, 1, 1. 0, Q0. Kemudian 1, Q1, 1, Q0 lagi. Kita inputkan 0, 1, 1, maka hasilnya adalah Q1 sama. Kemudian 1, 1, 1. Di sini kita inputkan 1, hasilnya Q1. Inputkan 1 lagi, hasilnya Q1. Dan diinputkan 1 lagi menjadi Q1. Di sini 1. Inputkan dengan 1. Dan diinputkan lagi dengan 1. Hasilnya adalah Q1. Maka kita bisa sebut bahwa di sini NFA ekuivalen dengan DFA. Atau di sini kita sudah mengubahnya dengan benar dari NFA berubah menjadi DFA, yang dimana di sini NFA kita bisa jika kita beri inputan maka di sini bisa jawabannya menuju ke 2 state. Kalau di sini hanya jika kita berikan inputan, di sini hanya menuju pada 1 state saja. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah tutur kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.